Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di video ini akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Organ sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada ginjal, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 organ ini. Yang pertama itu ada kulit. Nah, kulit itu adalah organ pelindung yang melindungi seluruh permukaan tubuh. Nah, kulit ada 3 lapisan atau 3 bagian. Yang pertama ada epidermis, jaringan yang paling atas, lapisan yang paling atas. Terus ada dermis dan ada jaringan bawah kulit yang paling bawah ya. Nah, di dermis sendiri itu ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, dan pembuluh darah dan lain-lain. Nah, sedangkan di jaringan bawah kulit itu ada namanya adiposa. Adiposa itu adalah jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan gitu. Nah, kulit sendiri sebagai organ sistem ekskresi, dia berfungsi untuk mengeluarkan keringat atau menghasilkan keringat. Jadi kalau kita kepanasan terus kita keringetan, itu asalnya dari kulit gitu. Nah, masuk ke organ yang kedua itu ada paru-paru. Nah, paru-paru yang kita tahu mungkin paru-paru itu sebagai alat pernafasan, tapi sebenarnya dia juga sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Jadi paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau CO2 dan H2O. Nah, kenapa dia mengeluarkan kedua zat itu? Karena kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun yang berbahaya untuk tubuh kita gitu. Nah, organ yang ketiga itu ada ginjal. Ginjal itu bentuknya seperti biji kacang merah dan beratnya itu sekitar 170 gram. Ginjal juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Itu letaknya di lapisan terluar ginjal gitu ya. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula, dan yang ketiga ada pelvis. Nah, ada juga namanya nefron. Nefron itu adalah tempat penyaringan darah yang dia itu terletak di korteks. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pembentukan urin. Jadi, cara pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, dimulai dari tahap yang pertama yaitu ada filtrasi. Jadi, darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis dan langsung disaring oleh glomerulus dan kapsul Bowman yang terdapat di badan Malpighi. Nah, hasil dari penyaringan itu dinamakan filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, urin primer sendiri dia itu masih mengandung beberapa zat yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dilakukanlah proses penyaringan kembali yang terdapat di tubulus contortus proximal. Nah, jadi zat-zat yang kira-kiranya masih dibutuhkan oleh tubuh dimasukkan ke dalam, setelah disaring dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang ada di sekitar tubulus. Nah, hasil dari penyaringan kembali ini atau hasil dari penyaringan yang terjadi di tubulus contortus proximal ini dinamakan urin sekunder. Urin sekunder sendiri mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi untuk memberikan warna dan bau pada urin. Nah, masuk ke tahap yang ketiga yaitu ada augmentasi. Jadi augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Jadi urin sekunder ini diberi beberapa zat yang bertujuan untuk menjamin tubuh terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Jadi dia diberi beberapa zat sehingga tubuh terbebas dari zat-zat yang berbahaya gitu. Nah, setelah diberi zat itu langsung ke tubulus collectivus. Nah, dari tubulus collectivus itu ke kandung kemih melalui saluran ureter ya, namanya ureter. Nah, dari ureter udah deh ke kandung kemih gitu. Jadi itu proses pembentukan urin. Nah, organ terakhir itu ada hati. Organ yang keempat ya, ini ada hati. Nah, hati sendiri dia itu letaknya ada di perut bagian kanan di bawah diafragma. Nah, hati sendiri untuk orang yang dewasa ya itu beratnya sekitar 2 kg. Nah, hati itu sebagai organ sistem ekskresi dia berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan zat empedu gitu.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa penyakit pada organ sistem ekskresi. Yang pertama ada batu ginjal. Namanya juga batu ginjal, yang pasti dia adanya di ginjal ya. Penyakit ini menyerang ginjal. Nah, di sini itu ditemukan ada benda keras yang terdapat di saluran ginjal, pelvis atau saluran urin. Nah, hal ini dapat terjadi salah satunya karena ada peningkatan konsentrasi garam mineral yang terlalu berlebihan atau penurunan kadar air. Nah, karena hal ini terjadi, jadi menyebabkan terbentuknya tukak gitu loh, dan lain-lain. Nah, penyakit yang kedua itu ada glikosuria. Jadi glikosuria itu ditemukannya glukosa pada urin, padahal harusnya glukosa itu sudah tersaring ya, karena sudah tersaring di glomerulus di badan Malpighi. Nah, berarti kalau ditemukan glukosa pada urin berarti ada kerusakan pada badan Malpighi, makanya si glukosa ini bisa lolos gitu. Nah, penyakit ini dinamakan glikosuria. Sekian video sistem ekskresi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.